Sahabat lenteraku yang sungguh dikasihi dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Salam kasih dan salam sukacita untuk kita semua. Hari ini Kamis 6 Februari 2025, bersama seluruh gereja kita memperingati Santo Paulus Miki bersama teman-temannya sebagai martir. Mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka sendiri demi bersaksi tentang Kristus. Dan juga dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang diinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 7-13, berbicara tentang perutusan ke-12 rasul. Sahabatku terkasih, berbicara tentang perutusan kerap kali memunculkan begitu banyak perasaan dari dalam diri kita. Entah itu perasaan deg-degan, khawatir, takut, atau bahkan perasaan-perasaan yang lain yang muncul secara tiba-tiba. Ya mungkin perasaan itu muncul karena ketidaksiapan kita atau karena kita yang merasa kurang pantas untuk menjalankan perutusan tersebut. Namun kita perlu ingat bahwa perutusan itu bukan berbicara soal siap atau tidaknya kita, pantas atau tidaknya kita. Tetapi perutusan soal bagaimana kita terbuka pada kehendak Tuhan sendiri. Keterbukaan adalah kunci yang mesti kita pegang sebagai modal kita untuk siap diutus kemanapun kita diutus. Sebagaimana yang diteladankan oleh ke-12 rasul dalam bacaan Injil hari ini, bahwa mereka diutus oleh Yesus dengan persyaratan yang begitu berat. Ya mungkin kalau kita pikir secara logika bahwa persyaratan itu sangat tidak masuk akal. Namun toh para murid mau menjalankan perutusan itu. Semua ini adalah berkat keterbukaan para murid atau para rasul. Sehingga di saat mereka menjalankan perutusan itu, Roh Allah sendirilah yang bekerja di dalam diri mereka. Roh Allah sendiri yang berkarya di dalam diri mereka. Sehingga mereka mampu melakukan mujizat-mujizat penyembuhan bagi banyak orang. Begitu pula lah yang diteladankan oleh Santo Paulus Miki bersama teman-temannya. Mereka walaupun dihadapkan dengan situasi yang mengancam nyawa mereka, mereka tetap bersaksi tentang Kristus. Bahkan di saat-saat terakhir hidup mereka, mereka tetap berani bersaksi tentang Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita pun diajak oleh Tuhan untuk dapat mengikuti teladan ke-12 rasul dan mengikuti teladan para martir yang kita peringati pada hari ini. Karena sebagaimana bahwa kita diajak untuk mengambil bagian di dalam perutusan mereka, menjadi saksi bagi banyak orang, menjadi penyembuh, penyalur rahmat bagi banyak orang. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penyembuh dan untuk menjadi orang yang mampu mengusir setan-setan yang ada di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain. Ya mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa menjadi penyembuh? Bagaimana kita mampu mengusir setan-setan atau mengusir roh jahat? Kita perlu percaya bahwa ya mungkin kita memang tidak bisa menjadi penyembuh bagi orang yang sakit secara fisik. Namun yakinlah bahwa kita bisa hadir menjadi penyalur rahmat, menjadi penyembuh bagi orang-orang yang menderita secara batin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kesaksian hidup kita, dengan kehadiran kita membawa Kristus bagi mereka.
Dan di zaman sekarang ini, kita tentu sangat menyadari bahwa begitu banyak setan yang muncul. Setan-setan itu tidak lari jauh dari kita, tidak terlalu jauh tinggalnya dengan kita. Roh-roh jahat itu dapat berupa kekhawatiran, perasaan-perasaan takut, perasaan benci, perasaan malas, atau bahkan media-media sosial sekarang ini juga mampu menjadi setan yang merenggut kebahagiaan kita, merenggut segala kebaikan kita. Oleh karena itu, kita hendaknya mampu selektif atau mampu menjadi pribadi yang tanggap dengan segala situasi di sekitar kita, bahkan situasi yang mengancam diri kita sendiri. Kita bisa hadir di tengah masyarakat yang sudah kecandu dengan gadget, sudah kecandu dengan media-media sosial yang membuat relasi kita dengan Tuhan kurang intim. Kita bisa hadir dengan memberikan penawaran-penawaran yang mungkin mampu membawa orang-orang di sekitar kita untuk lebih selektif, lebih terbuka dalam penggunaan-penggunaan media sosial, penggunaan-penggunaan gadget atau penggunaan-penggunaan alat elektronik yang sangat mempengaruhi hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, perutusan kita di zaman sekarang ini tentu tidak mudah. Namun, mari kita berjalan bersama dan terus terbuka pada kehendak Tuhan. Karena sebagaimana bahwa keterbukaan hati kita untuk dibimbing memampukan kita untuk dapat menjalankan perutusan kita di tengah-tengah pelayanan kita, dapat dijalankan dengan baik. Keterbukaan memampukan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan bimbingan atau mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi lentera yang mampu menerangi diri kita sendiri dan juga di dalam diri orang lain. Karena sebagaimana ada pepatah mengatakan, tidak perlu bermimpi menjadi matahari yang mampu menerangi seluruh dunia. Tetapi jadilah lilin yang mampu menerangi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Semoga berkat dan kasih Tuhan hari ini melimpah atas kita semua. Amin.